Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Ryukusari no Orishin no Naka no Kokoro, tepatnya di chapter 6.12 di web novelnya. Video ini menceritakan tentang Nozomu Bontis yang merupakan MC dari cerita ini yang memiliki kekuatan naga yang bernama Tiamat. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika di pagi hari, di mana para siswa Akademi Solminati akan berangkat ke sekolah. Lisa dan Camilla mulai keluar dari asrama putri dan mereka pun berangkat bersama ke akademi. Camilla menanyakan kondisi Lisa setelah kejadian kemarin dengan Nozomu. Mendengar hal itu, Lisa menjawab bahwa ia baik-baik saja. Meski Lisa bilang begitu, namun lingkaran hitam di matanya tak bisa berbohong bahwa ia kemungkinan tak bisa tidur akibat memikirkan hal kemarin. Sebenarnya, ketika Lisa dibawa oleh Camilla ke dalam asrama putri, ia merasakan sakit di kepalanya setelah mendengar perkataan dari Nozomu yang berkata bahwa ia tidak mengkhianatinya. Lisa ingin menenggelamkan perasaan ini di dalam hatinya. Namun, semakin ia memendam perasaan ini, semakin dalam pula kegelapan yang menyelimuti hati Lisa. Terlebih, dalam kegelapan itu, bukannya Ken, namun malah Nozomu yang seakan memberikan sedikit cahaya kepada hati Lisa. Di sisi lain, Camilla juga masih kepikiran dengan perkataan dari Nozomu. Menurutnya, saat ini Nozomu nampak sedikit berubah dari Nozomu yang ia kenal. Jika itu Nozomu yang dulu, maka Camilla akan sangat meragukan perkataannya. Namun, saat ini Camilla merasakan sesuatu yang aneh dengan situasi saat ini. Di tengah kebingungan Camilla saat ini, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Nozomu yang datang menghampiri mereka dan mengucapkan selamat pagi. Di sisi lain, Lisa yang melihat Nozomu hanya bisa terdiam dan tak bisa berkata-kata. Tak berselang lama, muncul Ken yang menghampiri Lisa dan juga Camilla. Di saat Ken akan menyapa keduanya, ia dikejutkan dengan adanya Nozomu yang sedang mendekat. Seketika itu, dengan ekspresi marah, Ken pun menanyakan Nozomu mengapa ia bisa berada di depan asrama wanita. Dan terlebih, Nozomu adalah orang yang tidak cocok dengan Lisa. Mendengar hal itu, Nozomu pun membalas Ken dengan berkata bahwa kau bisa menganggap bahwa aku kebetulan bisa berada di tempat ini. Memang betul, aku mungkin adalah orang yang tidak cocok dengannya. Faktanya, setelah aku melarikan diri dan berpaling selama 2 tahun, itu tak akan bisa dibantah. Namun, bagaimana denganmu yang membuat Lisa seperti ini? Setelah itu, keduanya pun saling bersih tegang hingga menyebabkan semua siswa di dalam asrama saling melihat mereka berdua. Demi kenyamanan sahabatnya, Camilla pun segera menengahi mereka berdua dan ia pun segera mengajak Lisa pergi menuju ke Akademi Solminati. Ketika mereka pergi, sebenarnya
Ken ingin menghibur Lisa dengan memegang tangannya tepat di depan mata Nozomu. Namun, di saat ia hendak menyentuh tangan Lisa, tiba-tiba Lisa menolaknya dengan berkata maaf. Melihat hal itu, Ken pun cukup terkejut dengan sifat Lisa dan ia pun hanya bisa memakluminya. Meskipun Ken, Lisa, dan Camilla berjalan bersama menuju ke Akademi Solminati, namun di sisi seberang ada Nozomu yang juga mengikuti mereka bertiga. Dalam benak Camilla, ia merasakan keanehan dengan sikap Nozomu yang biasanya selama 2 tahun ini hanya bisa tertunduk ketika melihat mereka bertiga. Namun, kali ini sangat berbeda dengan Nozomu yang biasanya. Di sisi lain, Shina dan Mimuru yang melihat pemandangan di mana Lisa, Ken, dan Camilla sedang berjalan dengan Nozomu yang tak jauh dari mereka. Dalam benak Shina, ini seperti apa yang ada di dalam mimpi alam bawah sadarnya, di mana ada Nozomu, Lisa, dan juga Ken. Shina yang merasakan sedikit sakit di dadanya setelah melihat pemandangan ini, ia pun memutuskan akan mengawasinya bersama dengan Mimuru yang nampak sangat penasaran dengan apa yang akan segera terjadi. Shina segera meraih tangan Mimuru untuk segera mengamankannya agar tak membuat keributan dengan pemandangan yang ada di depannya. Segera mereka berdua pun mengikuti Nozomu untuk pergi ke Akademi Solminati. Di sisi lain, Iris Dina, Somiya, Tima, dan juga Mars saat ini sedang berjalan bersama untuk menuju ke Akademi Solminati. Dalam hati Iris Dina, ia masih mengkhawatirkan tentang peristiwa kemarin antara Nozomu dan juga Lisa. Nozomu yang dianggap bermasalah, menderita, dan diserang oleh naga di dalam dirinya, sampai saat ini masih memutuskan untuk bergerak demi Lisa. Dalam hatinya, Iris Dina berkata, apakah Nozomu masih memiliki perasaan kepadanya, atau ia hanya ingin membereskan masalah ini. Melihat tingkah aneh Iris Dina, membuat Tima, Somiya, dan juga Mars pun bertanya-tanya apakah ia baik-baik saja. Menurut Somiya, belakangan ini Iris Dina terkadang bertingkah cukup aneh, tak seperti biasanya. Ia berpikir bahwa tingkah anehnya kemungkinan ada hubungannya dengan Nozomu. Setelah berbincang, mereka sepakat bahwa kemungkinan hal ini disebabkan oleh perasaan cinta Iris Dina kepada Nozomu. Dan oleh sebab itu, saat ini mereka akan berusaha untuk menyingkirkan rumor-rumor yang ada pada diri Nozomu. Di saat Somiya hendak menanyakan keadaan kakaknya, tiba-tiba pemandangan yang mengejutkan pun muncul, di mana Lisa, Ken, dan juga Camilla sedang berjalan diikuti dengan Nozomu di belakangnya. Melihat hal itu, Somiya, Tima, dan juga Mars hanya bisa meringis karena terkejut, dan di sisi lain, Iris Dina hanya bisa diam membeku dan tak bisa berkata-kata. Para siswa yang lain yang juga melihat pemandangan tersebut juga sangat terkejut dibuatnya. Setelah itu, Mimuru yang melihat Iris Dina dan yang lainnya pun segera mendekat ke arah mereka. Mimuru bertanya kepada Iris Dina mengenai keadaan saat ini yang sedang dilakukan oleh Nozomu. Namun, Iris Dina nampak tak memperhatikan pertanyaan Mimuru
dan hanya fokus untuk melihat Nozomu saja. Bahkan Mimuru sampai frustasi ketika ia sudah beberapa kali bertanya, namun Iris Dina masih tetap diam dan hanya fokus pada Nozomu saja. Setelah kejadian ini, rumor mengenai Nozomu pun segera menyebar, di mana rumor tersebut mengenai Nozomu yang berbicara kembali dengan Lisa. Situasi di kelas 10 nampak di mana Mar sangat marah dengan para temannya yang sedang membicarakan mengenai Nozomu. Meskipun Nozomu sendiri tak memperdulikan hal tersebut. Di sisi lain, Mimuru yang hendak menuju ke kelas 10 ketika waktu istirahat segera dihadang oleh Shina untuk menghentikannya. Veo yang mengetahui semuanya mencoba menggoda Mimuru dan membuatnya semakin penasaran dengan apa yang terjadi dengan Nozomu. Akibat rasa frustasi ini, Mimuru segera melompat dari jendela setelah selesai kelas pagi dan segera menangkap Nozomu untuk menginterogasinya. Sambil menyantap bekal makan siangnya bersama dengan yang lainnya, Mimuru sekali lagi bertanya kepada Nozomu tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sisi lain, Shina dan Iris Dina yang dari tadi bertingkah sedikit aneh, kali ini mereka cukup fokus dan menatap Nozomu karena ingin mendengarkannya. Setelah itu, Nozomu pun segera menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Mimuru dan juga yang lainnya. Mendengar hal itu, Mimuru bertanya, meskipun Nozomu telah memberitahu Camilla, namun mengapa ia tak memberitahu semuanya kepada Lisa juga? Nozomu menjawab, sebenarnya ia ingin memberitahu Lisa tentang semua hal yang telah terjadi pada saat itu juga. Namun, setelah melihat reaksi Lisa yang sangat ketakutan dan seakan tak ingin mendengarkan perkataan Nozomu, maka Nozomu pun segera mengurungkan niatnya untuk memberitahunya. Sebagai gantinya, Nozomu akan melakukan sedikit demi sedikit dan membiarkan Lisa untuk mengenalnya kembali, sehingga ia bisa berbicara dengan Lisa menjadi lebih lama. Sama seperti Nozomu yang tak tahu Lisa secara pasti dalam 2 tahun ini. Lisa yang saat ini hanya mengerti Nozomu palsu yang ditunjukkan oleh Ken kepadanya. Mendengar hal itu, akhirnya semua orang pun paham dengan apa yang dilakukan Nozomu pada pagi hari ini ketika ia mengikuti Lisa dan yang lainnya. Nozomu berkata, pertama-tama aku ingin agar Lisa dapat mengenalku kembali dan harus membuatnya dapat mendengarkanku. Berdasarkan firasatku kemarin, kupikir Camilla mungkin akan mendengarkan perkataanku. Terbukti, dia tidak menolakku ketika aku pergi ke asrama wanita hari ini dan mengikutinya. Untuk selebihnya, berurusan dengan rumor mengenai diriku saja. Mendengar hal itu, Mars pun bertanya bagaimana cara Nozomu untuk menghilangkan rumor tersebut. Nozomu menjawab bahwa sampai saat ini ia belum menemukan cara yang pasti untuk menghilangkannya. Iris Dina menyarankan untuk Nozomu agar ikut berpartisipasi bersamanya dan menjalankan permintaan kuil petualang seperti kemarin untuk sementara waktu. Nozomu tidak ingin menolak ide dari Iris Dina itu. Namun, menurutnya, kemungkinan itu tidak akan membantu
untuk menghilangkan rumor tersebut. Tiba-tiba muncul Andre Sensei yang menyebut nama Nozomu dan juga nama Mars. Andre Sensei berkata bahwa ia membawa sebuah berita baik untuk Nozomu, Mars, dan juga mereka yang bersamanya ketika latihan khusus. Dan mereka semua harus berkumpul di dalam lapangan tempat latihan pada sore hari ini. Mendengar hal itu, Nozomu pun masih merasa bingung, mengingat bukannya semua kelas 10 yang melakukan kelas di lapangan tempat latihan, namun hanya kelompok Nozomu saja saat pelatihan khusus. Andre Sensei berkata, untuk kelas sore, kalian akan mengikuti kelas gabungan dengan kelas 1 dan juga kelas 2. Serta di sana akan ada anak-anak kelas lain, jadi kalian harus semangat. Mendengar hal itu, malah membuat Nozomu dan juga Mars malah semakin bingung. Oke, sekian dulu video pembahasan Rikusari no Orishin no Naka no Kokoro di chapter 6.12 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.